Pada 1 November 1994, seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya di blok 200 Highgate Lane di Wexford Lease Development, Cherry Hill, Camden County, New Jersey, Amerika Serikat. Polisi Cherry Hill tiba di TKP pada pukul 9.22 malam, diikuti oleh regu ambulan dari pasukan ambulan daerah Ashland, Kabupaten Camden, New Jersey, setelah menerima telepon dari suami korban yang menghubungi 911 pada pukul 9.20 malam. Dan petugas menemukan korban wanita yang diidentifikasi sebagai Carol Newlander, 52 tahun, yang tewas mengenaskan dengan posisi tertelungkup di atas genangan darahnya sendiri di lantai ruang tamu rumah mereka yang nampaknya akibat dipukuli dengan benda tumpul. Korban dinyatakan meninggal di tempat kejadian oleh kantor pemeriksa medis kabupaten. Anak kedua Carol, Matthew Newlander, adalah seorang teknisi medis darurat Ashland. Dia sedang bekerja ketika ada panggilan darurat dari rumahnya. Unitnya dan unit lain dari perusahaan pemadam kebakaran Deer Park, New Jersey merespons. Ketika dia tiba, polisi yang mengetahui ibunya terbaring mati di dalam rumah mencegahnya masuk. Apa yang terjadi? Siapa Carol Newlander? Carol Tabelitz lahir di Hewlett Harbor, Nassau County, New York, Amerika Serikat pada 13 Mei 1942. Dia menikah dengan Fred J. Newlander, lahir pada 14 Agustus 1941, seorang rabi dan mantan asisten rabi di Temple Emmanuel, Cherry Hill, New Jersey, yang lulus dari Trinity College pada tahun 1963. Kemudian, pada tahun 1974, suami Carol itu mendirikan kuil reformasi Jemaat M. Corselum, yang berarti sumber kedamaian, di Jalan Evesham, Cherry Hill, Camden County, New Jersey. Mereka memiliki 3 orang anak, Rebecca, Matthew, dan Benjamin. Carol adalah salah satu dari 3 pendiri toko roti Classic Cake Co. di Jersey Selatan. Namun, pada tahun 1987, Carol menjual toko roti itu, tetapi dia tetap bekerja di sana sebagai manajer grosir. Tahun 1992, suami Carol, Rabbi Newlander, bertemu Elaine Sancini, seorang wanita penyiar radio Philadelphia. Suami Sancini, Ken Garland, yang beragama Yahudi, sedang sakit dan sekarat di rumah sakit, dan Rabbi menjenguknya. Saat suaminya meninggal dunia, Rabbi ikut mengawasi di pemakaman. Setelah kematian Garland, Sancini sering melakukan konseling duka kepada Rabbi. Masih di tahun 1992, Rabbi kemudian mengenal Leonard Jinoff, 50 tahun, dari Collingswood, saat program Alcoholics Anonymous yang diadakan di sinagoganya M. Corselum, dan segera akrab dengannya. Walau Rabbi mengetahui bahwa Jinoff adalah orang yang suka membual. Sebaliknya, Jinoff menganggap Rabbi adalah segalanya karena telah membantunya memperbaiki hidupnya, sehingga Jinoff menuruti semua permintaan Rabbi sebagai bentuk kesetiaan. Saat Jinoff suatu hari mengucapkan terima kasih, sang Rabbi mengatakan, mungkin Jinoff bisa membantunya suatu hari nanti. Kemudian, saat program perawatan alkohol, Jinoff bertemu Paul Michael Daniels, 26 tahun, dari Pennsauken, Camden County, seorang pemuda bermasalah, dan Jinoff segera berbagi apartemen dengannya. Setelah kematian Carol, Rabbi meminta bantuan Leonard Jinoff yang juga berprofesi sebagai penyelidik swasta untuk menyelidiki kematian istrinya. Oke, dengan alasan perilaku yang ceroboh, tiba-tiba sang Rabbi kemudian mengundurkan diri dari posisi Rabbi dari M. Corselum pada Februari 1995. Dan pada tahun 1996, Rabbi Newlander diskors dari Konferensi Pusat Rabi Amerika, Asosiasi Rabi Gerakan Reformis. So, siapakah yang telah membunuh Carol? Pada minggu keempat bulan Oktober 1994, Carol menerima kedatangan seorang pria di rumahnya untuk mengantarkan sebuah surat yang ditujukan kepada suaminya, Rabbi Fred J. Newlander. Namun setelah memberikan surat kepada Carol, si pria tidak langsung pergi, tetapi dia minta izin menggunakan kamar mandi mereka. Selanjutnya, karena penggunaan kamar mandi inilah, Carol menjuluki pria si pengantar surat itu sebagai pria kamar mandi. Pada 29 Oktober 1994, entah karena apa dan siapa yang memulai, Carol bertengkar dengan suaminya, di mana dia bertanya, apakah suaminya ingin mencoba menyelamatkan pernikahan mereka.
Namun Rabbi Newlander yang duduk di meja dapur sembari tertunduk mengatakan, "Tidak, sudah selesai." Pertengkaran ini disaksikan anak kedua mereka, Matthew. Saat Carol dibunuh, pasangan itu hanya tinggal bertiga dengan putra kedua mereka, Matthew. Sedangkan anak tertua Rebecca tinggal di Philadelphia dan yang bungsu Benjamin sedang kuliah di Universitas Michigan. Pada 1 November 1994, saat Carol berada sendirian di rumahnya, pria kamar mandi itu datang lagi dengan temannya untuk keperluan yang sama seperti sebelumnya. Ketika Carol menerima kedatangan kedua pria itu, dia baru saja beberapa menit pulang dari toko rotinya dan kemudian menelpon anak tertuanya Rebecca. Saat pria itu di depan pintu, Carol masih berbicara di telepon dengan Rebecca, dan sebelum mengakhiri pembicaraan dengannya, Carol memberitahu Rebecca bahwa si pria kamar mandi itu datang lagi. Ternyata, itulah suara terakhir ibunya yang pernah didengar oleh Rebecca, karena pada malam itu juga, ayah Rebecca, Rabbi Fred J. Newlander, menelpon 911 karena ayahnya menemukan ibunya, Carol, tewas. Lalu, apakah kepolisian bisa menemukan pembunuh Carol? Suami Carol, Rabbi Newlander, mengatakan bahwa dia baru pulang dari aktivitas sinagoganya atau rumah ibadat Yahudi ketika ia menemukan istrinya tewas pada jam 9.20 malam, yang kemudian langsung menghubungi 911. Interogasi berlanjut pada dini hari tanggal 2 November 1994. Saat ditanya polisi tentang pernikahannya, Rabbi mengatakan baik-baik saja, mereka pasangan yang solid selama 29 tahun tanpa halangan apapun. Dan pada sore hari beberapa jam sebelum kejadian, dia melakukan panggilan telepon dengan istrinya, dan di akhir panggilan dia mengatakan, "Saya mencintaimu," kepada istrinya itu. Itulah pembicaraan dirinya terakhir dengan istrinya. Walau demikian, polisi menjadi curiga dan berpendapat, jika memang sang Rabbi mencintai istrinya, mengapa pakaiannya bersih dari noda darah istrinya? Apakah sang Rabbi tidak berusaha memegang dan memeriksa jasad istrinya itu untuk terakhir kalinya, untuk memastikan keadaannya? Namun hal ini disangkal Rabbi, bahwa dia tidak nyaman dengan kondisi istrinya yang babak belur, sehingga buru-buru menelpon polisi agar jasad istrinya segera ditangani. Kemudian, polisi menanyakan pria kamar mandi, yang merupakan informasi dari Rebecca. Rabbi mengatakan bahwa dia tidak tahu menau tentang pengantar surat misterius itu, namun istrinya memang pernah berdiskusi tentang hal itu dan istrinya sepertinya tidak mempermasalahkannya. Lalu Rabbi menegaskan kemungkinan istrinya dibunuh perampok yang akan merampok rumah mereka, karena istrinya selalu membawa uang tunai saat pulang dari toko rotinya. Lebih lanjut, Rebecca mengatakan kepada polisi, berdasarkan informasi dari ibunya, bahwa surat yang diantar oleh si pria kamar mandi itu hanyalah sebuah amplop kosong. Gak percaya. Pasti Rabbi berbohong mengatakan bahwa istrinya nggak peduli dengan si pengantar surat. Terlebih lagi mereka datang 2 kali, dan hanya memberikan amplop kosong. Logikanya pasti curiga dong, kok ngirim amplop kosong? Betul? Rabbi berdusta kayaknya. Rabbi sepertinya memang sengaja menutupi atau berusaha agar sosok pengantar surat itu tidak menjadi perhatian polisi. Oke, karena pada penyelidikan awal ini polisi tidak menemukan petunjuk yang berarti yang dapat menuntun mereka kepada oknum pelakunya, maka untuk sementara, asumsi Rabbi diterima, dan polisi menetapkan bahwa kematian Carol Newlander adalah korban perampokan, karena menurut Kepala Polisi Bordentown dan Cherry Hill, William Moffett, 2 bersaudara perampok Daniel dan Frank Spagnolia baru dibebaskan 2 bulan sebelumnya, dan polisi akan menyelidiki mereka. Namun, 6 bulan setelah itu, Kejaksaan Camden County menetapkan Rabbi Newlander sebagai tersangka, dengan mengatakan bahwa Carol Newlander kemungkinan besar dibunuh oleh pembunuh bayaran yang menyamar sebagai pengantar surat yang disewa suaminya. Polisi mengatakan, Rabbi sengaja membangun alibi dengan berada di sinagoganya pada malam pembunuhan itu, meskipun sangat tidak biasa bagi Rabbi untuk berada di sana pada Selasa malam, menurut saksi mata. Namun, karena bukti belum maksimal, polisi belum dapat menangkap dan mendakwa Rabbi Newlander. Kemudian, pada hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, polisi mendapatkan info dari berbagai sumber dan juga hasil melacak rekaman telepon sang Rabbi bahwa dia, ketika istrinya tewas, sedang menjalin hubungan intim dengan seorang penyiar radio, Elaine Sanchini. Begitu pula dari pihak sinagoga, menyatakan bahwa Rabbi memiliki teman-teman intim dari kalangan jemaat. Merasa tertipu, karena sang Rabbi mengatakan pernikahannya baik-baik saja, maka pada 5 Desember 1994, polisi kembali menginterogasi sang Rabbi tentang Elaine Sanchini selingkuhannya. Rabbi Fred menyangkal tentang perselingkuhan, namun membenarkan dia mengenal Elaine Sanchini yang diklaim sebagai teman bisnisnya
sehingga dia sering berbicara di telepon dengan wanita itu. Dan akibatnya Sanchini sering datang ke rumahnya setidaknya seminggu sekali. Polisi kemudian mengkonfrontasi Elaine Sanchini. Pada awalnya, Sanchini berbohong. Tetapi ketika dia diberitahu bahwa sang rabi memiliki wanita simpanan lain, Sanchini akhirnya mengaku bahwa dia berhubungan intim dengan rabi sejak 1992 setelah kematian suaminya. Dan dia pindah keyakinan dari Katolik ke Yudaism di bawah bimbingan sang rabi. Ellen menambahkan, karena hubungan mereka semakin dalam, dia meminta kepastian dengan memberi tenggat waktu kepada rabi untuk menentukan masa depan mereka. Jika tidak, dia akan meninggalkan sang rabi. Rabi menangis memohon agar dia mempertimbangkannya dan tidak meninggalkannya. Rabi mengatakan jika dia meninggalkan istrinya dengan bercerai, akan merusak kredibilitas dan otoritasnya sebagai seorang pemimpin spiritual, bahkan menyebabkan hilangnya pekerjaannya sebagai seorang rabi. Rabi juga mengatakan bahwa dia ingin Carol mati suatu hari, dan bermimpi melihat Carol meninggal saat dia menjalani hidup bersama Sanchini, dan mengatakan 2 kali ingin hidup bersama Sanchini. Dan akhirnya, Rabi menegaskan pada dirinya bahwa mereka akan bersatu saat hari ulang tahun Sanchini pada Desember 1994. Namun itu tidak terjadi. Sanchini memutuskan untuk meninggalkan Rabi ketika dia mendengar bahwa Rabi dicurigai mengatur pembunuhan istrinya untuk bisa terus bersamanya. Diketahui kemudian, pada hari ulang tahunnya 17 Desember 1994, Sanchini justru mulai berkencan dengan Larry Leaf, petugas polisi yang ditugaskan untuk melindunginya selama peristiwa pembunuhan Carol Newlander, dan kemudian mereka menikah. Lalu mereka pindah ke Florida. Setelah kasus itu mandek selama 4 tahun, akhirnya pada September 1998, polisi resmi menangkap dan mendakwa Rabi Fred J. Newlander dengan bukti bersifat tidak langsung. Alasan kebohongan Rabi tentang perselingkuhannya dengan Elaine Sanchini dan sekian lama mengatur rencana untuk membunuh istrinya agar dapat melanjutkan hubungan perselingkuhannya tersebut dijadikan polisi bukti kuat untuk mengadili sang rabi. Tetapi kemudian rabi dibebaskan dengan jaminan. Ketika jadwal sidang rabi semakin dekat, pada 28 April 2000, Leonard Ginov yang ditugasi rabi menyelidiki kematian istrinya tiba-tiba mengaku kepada seorang reporter surat kabar Philadelphia Inquirer, Nancy Phillips, di sebuah restoran di Cherry Hill dan kepada polisi 3 hari setelahnya bahwa dirinya lah yang telah membunuh Carol Newlander dibantu temannya Paul Michael Daniels atas perintah Rabi Fred J. Newlander dengan imbalan $30.000 dan menginstruksikan agar peristiwa itu terlihat seperti perampokan yang gagal. Ginov berkata bahwa Rabi memintanya untuk melenyapkan seseorang yang diklaimnya sebagai musuh Israel, dan musuh Israel itu ada di rumahnya, yaitu istrinya. Ternyata, Ginov adalah pria kamar mandi yang dimaksud mendiang Carol. Dia maju karena takut sang rabi lolos dari hukuman. Dan motif dia memberitahu Nancy Phillips adalah karena dia kesal kepada rabi karena berutang ribuan dolar uang investigasi kematian istrinya. Sehubungan dengan pengakuan tersebut, tidak menunggu lama, Dewan Juri Camden County mendakwa ulang Newlander atas tuduhan pembunuhan besar-besaran, kejahatan pembunuhan dan konspirasi, dan hakim mencabut jaminannya. Pada 2 Mei 2000, Leonard Ginov 54 tahun dan Paul Michael Daniels 26 tahun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Carol Newlander. Ginov mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama yang diperparah pada tanggal 1 Juni 2000, sedangkan Daniels mengajukan pembelaannya untuk pembunuhan dan perampokan tingkat pertama yang diperparah pada 8 Juni 2000. Mereka bersaksi bahwa Ginov memukul Carol lebih dahulu, kemudian Daniels menghantam kepala Carol berkali-kali dengan pipa logam, kemudian mencuri dompet Carol. Daniels mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan bahwa dia dalam pengaruh obat-obatan saat melakukan pembunuhan itu. Persidangan pertama mantan Rabi Newlander tahun 2001 berlangsung di Pengadilan Tinggi Camden County di hadapan Hakim Linda J. Baxter, asisten pertama jaksa James P. Lynch, serta pembela Newlander Dennis Wicksteed dan Jeffrey Zucker, menghasilkan keputusan juri yang menggantung. Saksi banyak dihadirkan, termasuk Elaine Sanchini, Ginov, dan Daniels yang memberatkan Newlander, dan mantan rabi itu sebagian besar menyangkal semua klaim mereka dan mengatakan Ginov adalah seorang pembohong. Pengacara Newlander mengatakan bahwa Ginov yang hidupnya penuh fantasi tak lain adalah orang yang sakit jiwa, begitu pula dengan kaki tangannya Paul Daniels. Persidangan kedua Rabi Fred pada 16 Januari 2002 dipindahkan ke Monmouth County karena liputan media yang intens.
Rabi yang didampingi pengacaranya Michael E. Riley dari Mount Holly dinyatakan bersalah dengan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada 23 Januari 2003, Lynn Jinoff menerima hukuman 23 tahun penjara. Dia dihukum di penjara negara bagian Riverfront di Camden, New Jersey, sedangkan Paul Michael Daniels menerima hukuman 20 tahun penjara. Pada Desember 2006, banding Newlander ditolak oleh Pengadilan Banding New Jersey. Saat ini, mantan Rabi Fred G. Newlander telah berumur 82 tahun dan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara negara bagian New Jersey di Trenton, New Jersey, Amerika Serikat. Lynn Jinoff dibebaskan pada 24 Januari 2014 di usia 69 tahun. Dia hanya menjalani 10 tahun dari 23 tahun hukumannya. Paul Michael Daniels bebas pada 31 Oktober 2014 di usia 40 tahun. Setelah hampir 14 tahun dalam kurungan dari 20 tahun hukumannya. Menurut mantan pengacaranya Craig Mitnick dari Haddonfield, Daniels kembali tinggal bersama ibunya. Hakim Baxter mengatakan, Newlander berani memberitahu juri bahwa dia mencintai istrinya yang mengatakannya setiap sore melalui telepon. Namun di sisi lain berencana membuat Jinoff membunuh Carol. Itu adalah perilaku yang berdarah dingin dan orang beradab pasti merinding, kata Hakim Baxter. Oke, sampai jumpa di cerita lain.